Ini saya akan membawakan sebuah materi atau sedikit pengetahuan, yaitu tentang hormonal replacement therapy atau HRT. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu HRT atau hormonal replacement therapy atau terapi suli hormon atau TSH. Ini merupakan pengobatan untuk meredakan gejala-gejala menopause yang biasanya timbul akibat penurunan hormon reproduksi pada wanita. Menopause merupakan suatu bagian dari proses penuaan yang sangat alamiah, normal dan irreversibel yang melibatkan sistem reproduksi wanita. Menopause di sini dikatakan dimulai sejak 12 bulan setelah haid terakhir. Berdasarkan survei Perkumpulan Menopause Indonesia tahun 2005, usia menopause rata-rata wanita Indonesia 49 kurang lebih 0,20 tahun. Adapun keluhan-keluhan yang biasanya terjadi pada masa menopause diantaranya gejala vasomotor atau gejolak panas, muka berwarna kemerahan yang disertai dengan keringat banyak terutama pada malam hari, sulit tidur, lekas marah, mudah tersinggung, pelupa, tidak dapat berkontraksi, libido menurun, sering haus, dan ada juga beberapa gangguan pada kulit, diantaranya kulit kering, rambut rontok, gatal-gatal di daerah kemaluan, gangguan pada mata, dan kadar kolesterol menjadi meningkat. Biasanya gejala yang timbul pada wanita menopause ini merupakan akibat dari kekurangan hormon estrogen. Maka pengobatannya pun dengan pemberian hormon pengganti estrogen yang dikenal dengan istilah terapi pengganti estrogen atau hormonal replacement therapy atau HRT. Jadi, apakah semua wanita menopause dapat diberikan HRT? Jawabannya tidak semua, karena ada beberapa menopause yang menderita penyakit seperti hipertensi kronik, obesitas, menderita penyakit kelenjar tiroid atau sedang dalam perawatan, menderita atau dengan riwayat penyakit hati yang berat, kanker payudara, dan gangguan fungsi ginjal, tidak dapat diberikan hormonal replacement therapy. Terapi suli hormon. Terapi penggantian hormon biasanya diberikan secara estrogen dan biasanya dikombinasikan dengan progesteron sehingga kita kenal dengan terapi suli hormon atau TSH atau hormonal replacement therapy dengan harapan agar dapat meningkatkan kualitas hidup wanita menopause, yaitu mencegah dampak kesehatan akibat menopause tersebut, baik keluhan jangka pendek maupun jangka panjang. Terapi penggantian hormon dapat diberikan atau digunakan pada wanita yang sudah mulai mengalami gejala menopause, yaitu sekitar 50-59 tahun, dan lama pemberian progesteron paling sedikit 10-14 hari. Dan beberapa penelitian telah dilakukan pada hewan maupun manusia dan telah membuktikan bahwa progesteron memiliki khasiat antimitotik. Jadi ada salah satu alasan mengapa pemberian terapi pengganti estrogen masih sangat rendah adalah karena adanya ketakutan akan terjadinya keganasan pada payudara dan endometrium. Dari beberapa penelitian, baik retrospektif maupun prospektif yang pernah dilakukan, ternyata masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ada yang menemukan peningkatan terjadinya kanker payudara, namun ada juga yang tidak menemukannya. Progesteron telah dibuktikan sangat efektif untuk menghambat kanker payudara yang sudah menyebar jauh atau metastasis daripada pengobatan dengan tamoxifen, dan telah terbukti pula bahwa estrogen yang dikombinasikan dengan progesteron ternyata sangat efektif untuk kanker payudara stadium 4. Ada beberapa efek samping yang mungkin dan biasanya terjadi ketika telah melakukan hormonal replacement terapi. Yang pertama, nyeri payudara. Biasanya hal ini disebabkan karena estrogen yang tinggi, sehingga penanganan yang harus kita lakukan yaitu dosis estrogen yang diberikan kita perlu turunkan, meskipun dapat juga disebabkan oleh dosis progesteron yang tinggi, tetapi biasanya ini jarang ditemukan. Yang kedua, peningkatan berat badan. Hal ini disebabkan karena retensi cairan, karena estrogen dapat menyebabkan retensi cairan. Maka penanganannya yaitu dosis pemberian perlu kita turunkan. Yang ketiga, perdarahan bercak atau spotting. Hal ini juga disebabkan oleh dosis estrogen yang rendah, sehingga penanganan yang perlu kita berikan yaitu dosis perlu kita naikkan, atau dapat juga disebabkan oleh dosis progesteron yang tinggi, maka dosis pemberian progesteron perlu diturunkan. Yang keempat, perdarahan banyak atau atipik. Hal ini disebabkan oleh dosis estrogen yang tinggi, sehingga dosis estrogen perlu kita turunkan, sedangkan dosis progesteron kita naikkan.
Yang terakhir atau yang kelima yaitu sakit kepala atau migrain dan leukorea atau keputihan. Hal ini disebabkan oleh estrogen yang terlalu tinggi sehingga dosis pemberiannya perlu dikurangi. Selanjutnya, bagaimana pengamatan lanjutan yang kita berikan kepada wanita menopause yang telah melakukan hormonal replacement terapi. Jadi, setelah kita berikan terapi sulih hormon, maka 1 bulan kemudian pasien kita minta untuk datang kembali dengan tujuan untuk melihat apakah yang efek samping terjadi atau apakah dosis yang diberikan terlalu tinggi atau terlalu rendah.